Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di GKI Gunung Sahari. Mari kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Warta Lisan. Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mengikuti ibadah Hari Raya Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan pada tanggal 5 Juni 2022 mendatang dengan tema Ladang Sudah Menguning yang akan dilayani oleh Pendeta Suta Prawira. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan persembahan syukur tahunan terlebih dahulu sebelum datang beribadah pada ibadah tersebut. Mulai 19 Juni 2022 mendatang, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan 4 kali ibadah secara onsite, yakni ibadah pukul 6.00 dan pukul 17.00, hanya onsite. Kemudian ibadah pukul 8.00 dan pukul 10.30 yang diselenggarakan secara hybrid, onsite dan live streaming. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan gereja atau hendak hadir dalam ibadah secara onsite di gedung gereja, dapat mengakses kanal-kanal media informasi dan media sosial yang ada seperti 1. Gunsa Apps, 2. Website www.gkigunsa.or.id, 3. Warta Persekutuan Digital, 4. Instagram GKI Gunsa, serta 5. Facebook Gunung Sahari, 6. Atau dapat juga bertanya pada tata usaha gereja pada hari dan jam kerja di nomor telepon 021 420 4364, 420 6979 atau 4222 122 pada hari dan jam kerja. Pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis sampai dengan Sabtu pukul 13.00 atau sampai dengan kuota terpenuhi. Tema ibadah minggu ini adalah sampaikan berita pertobatan dan pengampunan yang dipimpin oleh Pendeta David Sudarto. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit menaklukkan kuasa maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Mazmur 47 ayat 6-8a. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala, bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian.
padamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus bangkit untuk membebaskan kita dan naik ke surga untuk menjadi pembela bagi kita yang dicintai-Nya. Kita ditebus bukan supaya kita hidup sesuka hati kita. Kita dibela bukan supaya kita bebas melakukan dosa karena kebal hukum. Kita ditebus dan dibela supaya kita sadar bahwa Allah begitu mencintai kita. Pertobatan adalah jawaban yang paling dinantikan oleh Allah dari diri kita. Pengampunan adalah buah cinta yang disediakan Allah bagi kita. Karena itu beritakan pertobatan dan pengampunan dalam kehidupan kita. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa, mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus, dan kita memohon pengampunan kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus menyediakan diri untuk menjadi Allah yang menanti kami dengan sabar ketika kami jatuh, ketika kami bersalah, ketika kami sedang berada dalam dosa dan kegagalan sebagai anak-anak Tuhan. Engkau adalah Bapa yang menanti-nanti, yang menyediakan hati untuk menerima setiap kami apa adanya. Namun alih-alih kami sebagai anak-anak-Mu ketika bersalah lalu cepat menyesal, mengakui kesalahan, dan kembali kepada Tuhan. Acap kali ketika kami melakukan kesalahan, kami jatuh dalam dosa, seringkali kami mengeraskan hati. Ketika ditegur malah marah, ketika diberi peringatan justru kami acap kali berbalik untuk menyampaikan pembelaan-pembelaan yang tidak perlu. Ampunilah kami, ya Bapa. Dalam kesempatan ini kami berupaya untuk merendahkan diri, untuk memohon Engkau mengampuni kami. Tak cukup kata-kata kami untuk dapat menyebutkan salah, dosa, dan kegagalan kami. Tetapi biarlah di bawah kaki salib Kristus semuanya Engkau baca siapa diri kami, manusia berdosa ini, dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohonnya kepada Bapa di surga. Amin. Ku datang kepadamu, anak domba Allah.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang diwartakan oleh firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, publikasi kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca Injil Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya menolong setiap kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan Injil Tuhan, kami menemukan kabar baik yang menyapa setiap kami. Kami menemukan perjumpaan dengan Tuhan yang merangkul dan memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Acap kali yang menjadi penghalang bagi berkat-berkat Tuhan yang Engkau sesungguhnya telah sediakan melalui firman-Mu adalah kekerasan hati kami. Karena itu Roh Kudus kiranya menolong setiap kami supaya membuat hati kami sedemikian rupa lembut seperti tanah subur yang siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan yang akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mari dengan berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Injil Lukas pada bagian yang terdapat pada pasal 24 mulai dari ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas 24
ayat 44 sampai 53, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, misi Tuhan Yesus adalah membuka jalan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Untuk itulah ia diutus menjadi Mesias, turun ke dunia. Harga yang harus dibayarnya untuk melaksanakan misinya ini sangat-sangat mahal. Ia harus membayar dengan darah dan nyawanya sebagai tebusan yang menghapus dosa isi dunia, dosa saya dan saudara-saudara. Dan dilihat dari misi ini, misi yang diemban Tuhan Yesus dikerjakan dengan sempurna. Sebab semua tuntutan harga lunas dibayar. Semua yang tercatat tuntas digenapi. Tidak ada satupun dari tugas yang harus dia kerjakan dari Allah Bapa yang tak tergenapi. Semuanya tuntas digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, jalan perdamaian terbuka lebar. Hubungan manusia dan Allah yang semula rusak, bahkan terputus
kemudian tersambung kembali. Manusia dan Allah kembali seperti layaknya anak dan bapa yang berada dalam sebuah persekutuan, hubungan yang baik. Cerita pengampunan seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang dicatat oleh penulis Lukas dalam Lukas pasal 15 bukan hanya sebuah cerita, namun sebuah kabar baik yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Sebab Allah adalah Bapa yang mengampuni, Bapa yang berlari-lari menjemput anaknya yang telah berdosa sedemikian berat, anak yang payah, yang untuk kembali ke rumah bapaknya, ia takut dan malu. Takut, apakah masih bisa diterima kembali? Bahkan kalaupun toh diterima sebagai budak saja. Namun Allah adalah Bapa yang justru berlari-lari menjemput anaknya yang telah jatuh dalam dosa yang berat itu kembali ke rumah Bapanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus pengampunan Allah dibuka. Tidak ada seorang pun pendosa yang tidak dapat mengakhiri keterasingannya dengan Allah jika ia mau bertobat. Di atas salib di bukit Golgota, kepada pendosa yang memohon belas kasih-Nya, Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 24 yang kita baca khususnya pada hari ini, memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ayat 47 Lukas pasal 24, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Injil ditutup dengan perintah untuk dikerjakan. Murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk bekerja, memulihkan dan memelihara hubungan baik. Jika dalam kehidupan ini ada hubungan yang rusak, tugas murid-murid Yesus adalah memulihkan hubungan-hubungan yang rusak itu. Bahwa di dalam Tuhan Yesus, seorang akan selalu menemukan jalan untuk memulihkan hubungan baik dengan Allah. Sebab setiap pertobatan selalu disambut oleh Tuhan dengan pengampunan segera. Allah tidak pernah menunda-nunda. Ia seperti Bapa yang berlari-lari untuk menyambut setiap anak-anaknya yang jatuh dan ingin kembali dalam pelukannya. Mungkin saja hubungan yang baik seseorang bisa rusak dan perlu dipulihkan, bukan cuma sekali. Hubungan yang rusak dengan Allah bisa terjadi berkali-kali. Karena sebagai manusia bisa saja kita jatuh bukan sekali, tapi
kita bisa jatuh dalam kesalahan, dalam dosa berkali-kali. Dan berkali-kali juga selalu bisa diperbaiki. Sebab jika kita menyesal dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa menyediakan anugerah-Nya untuk mengampuni kita berkali-kali. Bukankah setiap kita merayakan kebaktian, di dalam liturgi kita selalu ada kesempatan untuk pengakuan dosa, dan Tuhan selalu menyambut dengan berita anugerah. Allah menyediakan anugerah-Nya untuk mengampuni berkali-kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hubungan baik selalu memerlukan itikat baik oleh kedua belah pihak. Pihak Allah dan pihak manusia. Pihak Allah mengampuni, dan untuk itu tak perlu diragukan lagi komitmen Allah untuk memberikan pengampunannya yang berkali-kali itu. Pihak manusia dituntut untuk mengakui kesalahan dan bertobat. Yang sering terjadi adalah kadang-kadang hubungan itu menjadi sulit untuk dipulihkan. Batu penghalangnya bukanlah dari pihak Allah, sebab Allah selalu menyediakan pengampunan dengan limpah-Nya. Di dalam Yesus, Allah adalah laksana gembala yang mencari domba-Nya. Bahkan kalaupun toh ada hanya satu yang hilang dan tersesat, Ia mencari. Allah juga adalah laksana Bapa yang menanti-nanti anaknya kembali. Dan ketika anaknya kembali, Ia selalu menjadi Bapa yang berlari-lari untuk menerima anaknya apa adanya. Yang sering menjadi penghalang terjadinya pemulihan relasi antara manusia dan Allah ada pada pihak manusia. Terkadang manusia sulit untuk menyesal, sulit untuk bertobat, keras kepala, keras hati. Bukankah acap kali banyak disaksikan di dunia ini? Seorang yang sudah salah, masih saja sudah jelas-jelas ketangkap basah sekalipun, masih saja ngeyel. Kalau ditegur, kalau salah, bahkan marah, lebih galak daripada yang berada pada pihak yang benar. Kalau bisa seseorang yang salah ini cari kambing hitam sana sini, yang penting jangan ia yang dipersalahkan, betapapun sudah jelas melakukan kesalahan. Karena itu memberitakan pertobatan, menyuarakan suara kenabian, menegur yang salah, supaya terjadi pemulihan hubungan, adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Pengalaman banyak para pelayan Tuhan adalah harus siap menanggung resiko ketika menyampaikan teguran.
Sebab justru yang ditegur acap kali berbalik untuk menyerang. Itulah mengapa para murid dilengkapi oleh Tuhan kuasa Roh Kudus. Sebab membuat seseorang menyadari kesalahan, bertobat, menyesal adalah sebuah pekerjaan yang harus melibatkan kuasa ilahi. Tidak bisa kalau itu bergantung atau mengandalkan manusia atau kemampuan manusia. Roh Kudus adalah kuasa dari tempat tinggi yang bisa mengubah hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, murid-murid Tuhan Yesus juga diberi tugas mewartakan pertobatan dan pengampunan, memperbaiki hubungan yang rusak, bukan saja secara vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan yang rusak secara horizontal dalam ranah sosial dengan sesama. Entah itu di lingkup keluarga, sesama teman sepelayanan dalam satu gereja, rekan kerja, rekan bisnis, dalam relasi sosial di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk menjadi pewarta damai, yang tugasnya meneruskan apa yang dikerjakan oleh Yesus, memperbaiki hubungan yang rusak. Bukan malah kalau ada hubungan yang telah rusak, hubungan yang sedang genting, malah dipanas-panasi, sehingga relasi semakin genting, persoalan menjadi semakin runcing, sampai sulit untuk diperbaiki lagi. Setiap murid Yesus dari dulu sampai sekarang, siapapun yang menjadi murid Yesus diutus untuk menjadi pewarta damai. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika memperbaiki hubungan dengan Allah, pihak manusia yang hanya dituntut untuk bertobat, mengakui kesalahan, memohon ampun, itu aja sulit. Betapa sulitnya lagi memperbaiki hubungan antara manusia. Sebab kedua belah pihak sama-sama manusia, menjadi pihak yang dituntut harus mengambil peran. Yang salah mengakui kesalahan, meminta maaf. Yang lain, pihak yang dituntut untuk mengambil peran, mengampuni atau memberi maaf. Baik mengakui kesalahan, meminta maaf, maupun mengampuni atau memberi maaf. Kedua-duanya sama-sama sulit. Mengampuni sulit, apalagi jika harus melakukannya berkali-kali. Namun inilah yang harus tetap diwartakan, dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Dan yang sulit bukan berarti tidak bisa, sebab Tuhan Yesus melengkapi setiap murid-muridnya dengan kuasa dari tempat tinggi, Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa untuk melembutkan hati, untuk mengubah hati manusia. Kiranya setiap kita diberikan
hikmat dan keberanian untuk mengerjakan tugas, mewartakan pertobatan dan pengampunan, mengupayakan pemulihan relasi-relasi yang rusak, sehingga hubungan baik antara manusia dan Allah, antara manusia dengan manusia, selalu dapat dikerjakan, sehingga perdamaian selalu dapat dinikmati dan dialami di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjadi pewarta damai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau telah menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi juru damai, sehingga relasi kami dengan Engkau terbuka lebar untuk selalu diperbaiki. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Bapa yang menyediakan pengampunan dengan limpahnya. Tolonglah kami supaya kami selalu menyediakan hati untuk menerima tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga kami peka untuk melihat setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin merusak relasi antara kami dan Engkau, dan kami segera mengakuinya, bertobat, dan kembali kepada Engkau. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara, untuk setiap orang yang barangkali sedang mengalami situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan karena relasi sedang rusak, baik itu relasi dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, atau relasi-relasi sosial yang ada di dalam pelayanan antar rekan kerja, partner bisnis, atau siapapun saja. Kami memohon Roh Tuhan menolong mereka, sehingga kedua belah pihak dalam roh yang sama dianugerahi hikmat untuk melembutkan hati, yang salah dimampukan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, yang lain dalam pertolongan Roh Kudus dianugerahi hikmat dan kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk memberikan maaf atau pengampunan. Sebab Engkau adalah Allah Bapa yang mengampuni. Kami berdoa saat ini untuk situasi dunia yang juga sedang dirusak oleh pertikaian, perdamaian dunia yang sedang terganggu, bahkan ada relasi-relasi yang melibatkan negara-negara yang genting, dan bahkan terjadi perang yang ada di belahan Eropa, yang tidak menutup kemungkinan melibatkan negara-negara lain. Kami memohon Roh Kudus bekerja menolong, menguasai hati setiap pemegang kuasa negara-negara yang ada, khususnya yang terlibat konflik di Eropa Timur dan sekitarnya. Kiranya di dalam pertolongan Roh Kudus,
hati mereka dilembutkan, sehingga ada upaya-upaya perdamaian untuk menghentikan perang dan memperbaiki hubungan-hubungan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah dengan kekuasaan dan posisi yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia, pemerintah bangsa dan negara kami juga dapat ikut ambil bagian sebagaimana cita-cita luhur negeri kami, ikut menghadirkan atau memperjuangkan perdamaian dunia. Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas, karena kita telah menerima cinta dan anugerah Allah yang terlalu besar. Bersyukur juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu ya Bapa pada saat ini. Syukur kami ungkapkan hari ini atas penyertaan-Mu, atas kasih kemurahan-Mu, dan atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Dalam rasa penuh syukur kami bawa persembahan kami saat ini. Berkatilah ya Bapa persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa persembahan kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kudus.
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.
GKI Gunung Sahari yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Kristina Simaremare sebagai pendeta pendamping Komisi Anak mengajak saudara-saudara bergabung dalam pelayanan Komisi Anak. Segera daftarkan diri saudara dalam kelas calon guru sekolah minggu. Ingatlah bahwa sekolah minggu masa kini adalah gereja masa depan. Jadi kami tunggu untuk saudara-saudara bergabung. Tuhan Yesus memberkati. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.1